Penasaran dengan itu, Selgi pun kemudian membuka ponsel Jayi yang ketika dibuka, ternyata alasan Yanti tak pernah lagi ke sekolah dikarenakan Jayi mengancam Yanti dengan sebuah video aib yang dilakukannya. Juga tak hanya itu saja, Selgi pun semakin dibuat terewas sebab di dalamnya terdapat foto berkas mengenai semua informasi Selgi dan juga ayahnya. Sementara itu, Cho Gyung kini yang mengetahui jika Taejun ayahnya Jayi bermasalah, terlihat terus membuka semua informasi yang dikumpulkan oleh ibunya. Di mana kita kemudian diperlihatkan mengenai kebiasaan serta masa lalu Cho Gyung yang memiliki keinginan seperti orang dewasa dan selalu penasaran mengenai hal-hal berbau maksiat yang mana membuatnya selalu penasaran mengenai cinta. Akan tetapi Cho Gyung malah selalu gagal. Namun dirinya selalu tabah dikarenakan ia merasa adalah orang pintar hingga hidupnya pun seolah merasa selalu nomor dua. Tak kala Jayi datang ke kehidupannya sebab Jayi bisa dengan mudah mengalahkan Cho Gyung dalam urusan akademis. 왜냐하면 동안 최선을 다해 일하겠습니다. 그때까지만 해도 둘은 완벽. Serta dalam urusan cinta pun, Cho Gyung semakin gagal dikarenakan setiap pria yang mendekatinya ternyata hanya bertujuan untuk bisa dekat dengan Jayi. Hal itu pun membuat Cho Gyung merasa jika Jayi adalah mimpi buruknya yang tak bisa tersentuh karena tak memiliki celah untuk bisa diserang. 별거 아니긴 한데 내가 진짜 부탁할게. 믿는다. Dan kini, kesempatan tersebut seolah datang jika nantinya bisa terbukti bahwa Taejun ayah Jayi memanglah orang yang telah membunuh ayah Selgi. Sementara ketika Jayi terbangun di kamarnya, dirinya mendapati Selgi yang sudah tidak ada, merasa ada sesuatu yang aneh. Jayi pun kemudian mengambil sebuah alat yang dirinya konekkan ke ponsel miliknya, yang ternyata alat tersebut merupakan alat yang bisa melacak lokasi Selgi. Sebab tadi malam, tanpa sepengetahuan Selgi, ternyata Jayi diam-diam mengkonekkan GPS dari ponsel Selgi ke alat tersebut, yang mana kini Jayi pun seolah mengetahui dimanapun keberadaan Selgi. 걔 내쫓으신 건 아니죠? 우리 집에 온 중요한 손님한테. Di saat di sekolah, murid-murid mendapatkan berita mengenai teman mereka Yanti yang tiba-tiba memutuskan untuk pindah sekolah. Selgi yang kini sudah mengetahui alasan Yanti pindah sekolah dikarenakan mendapat ancaman dari Jayi, terlihat memancing Jayi untuk menemui Yanti bersama ibunya. Akan tetapi bukannya takut, Jayi malah menghampiri Yanti dan dengan wajah gelis alias cerianya mengucapkan salam perpisahan. Yang hal itu membuat Selgi merasa heran dengan sikap Jayi yang seolah tak merasakan apapun. Hingga setelah itu, guru sekolah membagikan hasil karya tulis yang ternyata tanpa diduga, Selgilah yang mendapatkan nilai tertinggi. Hal itu tentu membuat semua murid termasuk Jayi penasaran dengan tema yang diangkat oleh Selgi dalam karya tulisnya. Tetapi Selgi dan juga guru tak memberitahukan mengenai tulisan Selgi. 에세이긴 한데 이게 에세이 안 될 것 같지? Akan tetapi seseorang yang entah siapa terlihat mengambil tulisan tersebut di tas Selgi. Yang tak lama dari itu, semua murid mendapatkan salinan tulisan yang dibuat Selgi yang ternyata berisi mengenai kehidupan asli Selgi yang berasal dari panti asuhan serta mempunyai ayah yang mengajar di sekolah ini namun telah meninggal. Tentu semua murid yang notabene berasal dari keluarga kaya atau terpandang langsung menyoroti Selgi yang hanya berasal dari panti asuhan. Jayi sendiri yang kita sudah mengetahui semua itu, terlihat membantu Selgi dengan cara merebut salinan tulisan Selgi dari teman-temannya dan berkata kepada Selgi jika dirinya pasti akan menemukan orang yang telah menyebarkan mengenai tulisannya. 꼭 밝혀낼 거야. 그대로 복사해서 뿌렸는지 내가 꼭 찾아낼 거야. Akan tetapi Selgi pun akhirnya berterus terang jika dirinya sendirilah yang sengaja menyebarkan mengenai tulisan salinan itu supaya semua orang tahu mengenai latar belakangnya, yang mana setelah mengatakan itu Selgi pun kemudian memperlihatkan semua foto-foto yang ada di ponsel Jayi, yaitu berupa berkas pribadi miliknya serta video mengenai alasan Yanti yang tiba-tiba keluar dari sekolah dikarenakan Jayi mengintimidasinya menggunakan kelemahan Yanti karena Yanti sebelumnya telah berjanji mengganggu mainannya yang tak lain adalah Selgi. Kini setelah mengetahui Jayi orang yang seperti apa, Selgi pun kemudian bertanya dari manakah Jayi bisa mendapatkan berkas-berkas mengenai informasi dirinya bersama ayahnya. Jayi yang tak menyangka Selgi sampai melakukan hal itu membuatnya tersenyum seolah Selgi merupakan orang yang bisa membuatnya terhibur. 슬기야, 할 게 아니라 고마워해야지. 대답해.
Hingga setelah itu, Chogyung yang baru mengetahui jika Seulgi merupakan anak dari mendiang gurunya, yang ia ketahui kemungkinan kematiannya berhubungan dengan Taejun, kini nampak mendekati Seulgi untuk sedikit memberikan informasi mengenai kasus kematian ayah Seulgi. Kemungkinan sudah ranah hukum, sebab ada kemungkinan setelah operasi yang dilakukan Taejun dan ibunya lah yang ditunjuk sebagai pengacara untuk menangani kasus tersebut. Seulgi yang baru mengetahui hal itu nampak terus bertanya kepada Chogyung. Akan tetapi menurut Chogyung, kasus tersebut tak akan bisa dilanjutkan jika ibu tiri Seulgi menerima nota perdamaian yang diajukan oleh Taejun. Mendengar semua perkataan Chogyung membuat Seulgi merasa jika kemungkinan alasan Ji mendekatinya dikarenakan hal tersebut. 이름은 알아, 유재. 들어오네? 일어나. 갈 데가 있어. Yang saat berada di rumah, Seulgi pun semakin dibuat pusar sebab apa yang disebutkan Chogyung tadi mengenai perdamaian yang diajukan Taejun benar adanya, dan kemungkinan melihat jumlah uang yang ditawarkan, ibu tiri Seulgi tak akan mungkin menolak hal itu. Di dalam hati serta dalam pikirannya, Seulgi ingin sekali menanyakan hal itu kepada ibu tirinya sebab merasa dirinya pun memiliki hak untuk mengetahui semuanya. Akan tetapi hal itu tak berani Seulgi ungkapkan dan malah bersikap seolah Seulgi tak mengetahui apapun. 미리 연락드릴게요. 잘 먹었습니다. Masalah lain kembali Seulgi dapatkan sebab stok obat yang sebelumnya gampang ia beli karena ia mengenal Byongjin. Kini obat yang dicari Seulgi sulit ia beli. Meskipun kesana kesini dari mulai jalur legal sampai jalur ilegal, Seulgi pun tak bisa mendapatkannya. Ditambah lagi ujian selanjutnya akan segera datang, dan karena sudah kebiasaan menggunakan obat, Seulgi tak bisa fokus belajar jika tak meminum narkoboy tersebut. Hingga Seulgi teringat dengan salah satu temannya bernama Ara yang selalu memberikan isyarat jika dirinya juga menjual obat. Seulgi pun kemudian menghubungi Ara menggunakan kata sandi yang sebelumnya ia terima, yang mana dengan kata sandi tersebut Ara pun langsung merespon dan akan menaruh obat yang dipesan Seulgi di sebuah taman. Penasaran dengan itu, sebelum orang yang Ara suruh datang, Seulgi datang terlebih dahulu, dan alangkah rewasnya Seulgi sebab ternyata orang yang mengirimkan obat tersebut yang tak lain adalah Jae. 혹시나 했는데. Di mana Jae yang mengetahui alasan Seulgi bisa pintar dikarenakan pengaruh obat, kemudian mengatakan jika dirinya ingin bertaruh dengan Seulgi untuk menjadi yang terbaik di ujian yang akan datang, dan sebagai hadiah jika Seulgi mampu mengungguli atau mengimbanginya, maka dirinya akan mengatakan dari manakah dirinya bisa menyimpan foto-foto mengenai berkas-berkas identitas Seulgi dan juga ayahnya. Seulgi yang tak mempunyai pilihan lain hanya bisa mengiyakan tantangan yang diberikan oleh Jae. 내가 얘기했잖아. Sementara itu, di tempat berbeda, kita kemudian diperlihatkan dengan salah satu teman dekat Jae yang jarang tersorot, yaitu Yeri, di mana berbeda dengan yang lainnya. Ternyata Yeri bukanlah anak terpandang, melainkan anak dari seorang lonte. Dan ibunya melihat bakat Yeri yang sedari kecil selalu ingin tampil mencolok di hadapan orang lain, kemudian memanfaatkan hal itu untuk memanfaatkan Yeri sebagai selegram kecil, serta mulai memasukkan Yeri ke tempat-tempat casting. Tetapi di satu momen, Yeri mengetahui alasan dirinya selalu diterima dikarenakan ibunya yang memberikan kue lapisnya, malah balik memanfaatkan ibunya untuk menjadi lonte seumur hidupnya. Tetapi sekarang karena ibu Yeri sudah longgar alias tidak laku, membuat Yeri kekurangan uang untuk ia gunakan hidup hedon serta membiayai kuliahnya nanti. 거울아 거울아 제일 예쁘지? 설령 그게 Ditambah lagi Yeri ini masuk sekolah Sehua bukanlah menggunakan jalur kepintaran, tetapi jalur prestasi dalam musik tradisional. Dan ternyata Yeri pula orang yang selalu menyebarkan gosip, termasuk ketika Seulgi memberi seragam bekasnya, yang karena itu Seulgi diintimidasi oleh Yanti. 물론 남의 치부를 수집하는 것도 써먹을 수 있을지 모르는 법이니까. Di mana kini Yeri terlihat sedang mendekati Taejun ayahnya Jae dengan tujuan menawarkan sebuah kesepakatan, sebab Yeri mengetahui jika Taejun sedang mencari kakaknya Jae, yaitu Jena, yang sudah lama menghilang. Yeri yang merasa dengan rahasia itu bisa membuat Taejun sedikit tunduk kepadanya dengan menyampaikan urusannya. Namun pada kenyataannya, Yeri malah langsung ketakutan terhadap Taejun karena salah menyangka jika Taejun bukanlah orang yang lemah yang bisa tunduk dengan rahasia kecil yang diketahui Yeri. 근데
얘기는 Singkatnya, di sekolah, ujian terlihat kembali dilakukan, di mana Selgi yang sudah mempersiapkan segalanya terlihat tak kesusahan seperti sebelumnya. Hingga ketika Selgi ingin melihat hasil dari ujian tersebut, semua orang terlihat sinis kepada Selgi. Bahkan Yuli meluapkan amarahnya karena dirinya tak masuk 20 besar. Selgi yang tak mengerti kemudian melihat papan pemberitahuan dan alangkah ruasnya ia sebab dirinya mendapatkan peringkat 1 bersama Jaeyi. Namun kebahagiaan Selgi nampak tak berlangsung lama sebab tanpa diduga Byongjin si bandar narkoboy menghubungi Selgi dan ternyata dirinya kini sudah berada di Seoul. 사람들 쳐다보니까 그 손 좀 내려주실래요? 학교 언제 끝나? Masalah lain kembali muncul sebab peraturan sekolah Chehua mewajibkan 20 peringkat teratas dalam ujian harus melakukan tes kesehatan. Selgi yang mengetahui jika dirinya melakukan tes kesehatan, maka dirinya akan tercap sebagai pengguna narkoboy dan mencoba meminta izin untuk tak melakukan tes kesehatan tersebut. Akan tetapi ini adalah hal yang wajib. Selgi pun tak punya pilihan lain selain melakukan tes kesehatan itu yang dilakukan di rumah sakit milik keluarga Jaeyi. Di tengah rasa paniknya, karena tak memiliki rencana untuk bisa menghindari tes kesehatan tersebut, tiba-tiba Jaeyi menghubungi Selgi untuk datang ke suatu tempat jika Selgi ingin terhindar dari masalah. 내가 가지고 있는데 올래? Selgi yang tak punya pilihan lain, karena jika terungkap, pasti dirinya akan langsung dikeluarkan. Terlihat Selgi pun menuruti semua instruksi yang diberikan Jaeyi, hingga Selgi pun tiba di suatu tempat yang telah ditunggu Jaeyi, di mana kini karena merasa tak memiliki pilihan lain, Selgi pun kemudian bersujud dan mengatakan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Jaeyi, asalkan Jaeyi membantunya supaya bisa terhindar dari tes kesehatan. Mendengar itu, Jaeyi pun malah tersenyum, kemudian kembali mengulurkan tangannya, sembari berkata jika tujuannya memanggil ke sini karena dirinya ingin mengucapkan selamat sebab Selgi mendapat peringkat 1. 세화여고에서 전교 1등 할 줄 알았나 본데 Yang mana sesuai janjinya, Jaeyi pun mengatakan jika alasan dirinya memiliki foto berkas Selgi dan juga ayahnya, sebab dirinya tersengaja menemukannya di ruang kerja ayahnya. Di mana setelah mengatakan itu, Jaeyi pun kemudian pamit karena memiliki urusan yang harus ia lakukan. 그럼 약속한 걸 말해줘. Hingga ketika semua murid tertidur setelah menjalani tes kesehatan, Jaeyi saat itu melihat salah satu murid tiba-tiba terbangun dan kemudian tergesa-gesa setelah sebelumnya mencari sesuatu di loker Selgi. Merasa curiga ada sesuatu yang tak beres, Jaeyi pun mencoba mengikuti orang tersebut, yang ternyata orang tersebut adalah Yeri. Tetapi Jaeyi tak bisa mengejar Yeri, dikarenakan dirinya keburu bertemu dengan dokter yang menyuruhnya untuk tidur kembali. Setelah itu sekolah pun mengadakan pentas seni untuk hiburan bagi para murid setelah selesai melakukan ujian, yang mana Yeri ternyata disuruh oleh seseorang untuk mengambil ponsel milik ayah Selgi yang saat ini dipegang oleh Selgi, di mana karena Selgi sedang bermain dengan Jaeyi, Yeri pun dengan mudah mengambil ponsel tersebut dari lokernya. Sementara Chokyung yang saat itu mencoba wahana pencarian jodoh malah berhubungan dengan Byongjin yang entah mengapa kini selalu datang ke sekolah untuk mencari Selgi, yang kini sedang asik menikmati waktunya bersama Jaeyi. 사실 머리 좋은 애들 별로 없다. Kembali kepada Yeri, ternyata orang yang menyuruhnya mengambil ponsel yang dipegang Selgi yang tak lain adalah Taejun. Akan tetapi saat Yeri menemui Taejun di parkiran sekolah, arah yang adalah circle Jaeyi melihat itu dan buru-buru melaporkannya kepada Jaeyi mengenai Yeri yang mengambil ponsel Selgi dan saat ini sedang dicas di stand cari jodoh. Jaeyi yang mengetahui hal itu kemudian berpamitan kepada Selgi dan langsung berlari menuju tempat stand perjodohan untuk mengambil ponsel yang dicuri Yeri. 내 촉이 맞으면 Hingga Jaeyi pun menemukan ponsel tersebut dan segera membawanya ke kamar mandi untuk ia periksa. Yang anehnya, entah Jaeyi jenius atau sutradara sengaja memberitahu paspor ponsel kepada Jaeyi, sebab Jaeyi bisa langsung menebak jika pin ponsel ayah Selgi adalah tanggal ketika Selgi hilang, yang mana di dalam ponsel ayah Selgi ternyata terdapat sebuah pesan berisi video ketika ayahnya melakukan adu mekanik bersama seorang murid. Di tempat lain, Selgi yang menyadari ponsel milik sang ayah lengit alias hilang terlihat mencari kesana kemari. Bersamaan dengan itu, Taejun bersama Yeri terlihat berpura-pura membantunya. Hingga tak lama muncullah Yuli menyerahkan charger kepada Yeri
sebab sebelumnya Yeri meminta Yuli untuk membawakan charger tersebut. Tetapi karena hal itu sudah tak penting, sebab ponselnya juga sudah hilang, di mana Yeri malah menghina Yuli dengan menyebutnya tak berguna. Yang tiba-tiba saja mendengar itu, Yuli yang ternyata sedang abok obat langsung ngamuk dan kemudian menyerang Seulgi yang kebetulan berada di dekatnya sampai tak sadarkan diri. 이란의 유지에서 손절하지. 어? Sementara Jaeyi sendiri kini tengah mendatangi lokasi ayah Seulgi melakukan maksiat. Kemudian didatangi oleh sosok misterius yang ternyata itu adalah kakaknya, yaitu Jena. Cerita kemudian kembali flashback untuk mengenal karakter Jena, di mana sedari kecil ternyata si Jena ini memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap Jaeyi adiknya. Bahkan dirinya selalu mengalah agar Jaeyi tak dihukum oleh Taejun ayah mereka. Akan tetapi karena kejeniusan Jaeyi yang semakin berkembang, perlahan Jena seolah tak dibutuhkan lagi oleh Jaeyi, di mana karena tekanan dari Taejun untuk selalu nomor satu, Jena pun selalu mengalami sakit karena terus-terusan belajar tanpa henti. Hingga pada suatu hari, Jena yang tak mau gagal dalam ujiannya karena takut kepada sang ayah, kemudian melakukan hal nekat dengan mendatangi sekolah untuk mencuri jawaban, dan sialnya hal itu dipergoki guru Dong Hyuk alias ayah Seulgi. Hingga karena bisikan syaiton, keduanya pun melakukan tindakan sama-sama enak yang entah oleh siapa, kejadian tersebut pun direkam. Kembali kepada Jaeyi, di mana tujuan Jena datang menghampirinya karena dirinya ingin mengambil ponsel milik guru Dong Hyuk, sebab ponsel tersebut adalah bukti kuat yang bisa menjerat Taejun ayahnya. Sementara Jaeyi yang belum paham dengan semua yang diucapkan Jena kakaknya, malah melemparkan ponsel milik guru Dong Hyuk keluar. Tetapi Jena yang sudah nekat, langsung ngajleng untuk mengambil ponsel itu. Akan tetapi saat akan mengambil ponsel tersebut, Jena kepergok satpam dan kemudian buru-buru pergi tanpa bisa mengambil ponsel milik guru Dong Hyuk, yang sekali lagi ponsel tersebut dibawa oleh Jaeyi. Hingga tak lama kemudian, sekolah memberi pengumuman supaya murid berkumpul di ruangan kelas masing-masing setelah insiden terlukanya Seulgi. Mendengar itu, Jaeyi yang baru mengetahui langsung bergegas menyusul Seulgi yang sudah dibawa oleh Taejun ke rumah sakit. Layaknya psikopat berdarah dingin, Taejun yang melihat Seulgi terbangun serta datangnya Jaeyi malah menyuruh Jaeyi untuk menjahit luka Seulgi jika ingin Seulgi selamat. Sebab hal itu merupakan kesempatan bagi murid seperti Jaeyi yang nantinya akan masuk jurusan kedokteran. Jaeyi yang tak punya pilihan lain karena ucapan ayahnya tak pernah main-main, dengan terpaksa ia pun mengaput luka Seulgi. 아주 짜증이 나. 내가 기대했던 느낌이 아니었고 부탁력이 있던지. 그날 밤엔